Ya, jadi waktu itu setelah mereka kepung sekitar jam 2 lah, diserang, baku hantam kita sampai jam 10 malam kalau tidak salah. Mereka pulang, gereja kita sudah dibakar, eh, orang-orang kita sebagian besar sudah kabur ke hutan, kemudian desa kita dikepung. Dan yang saya tahu waktu itu, mereka membuat satu pernyataan. Kalau satu orang menyangkal, semua akan mati. Jadi Bung harus ucap syahadat juga. Harus. Oke. Saya belajar 7 bulan. Nah itu 7 bulan setelah itu akhirnya 6 orang kami harus dibawa, disekolahkan. Saya juga tergabung dengan komunitas-komunitas radikal yang tadi yang saya bilang. Yang suka perang, suka lawan, yang tidak sekeyakinan. Nah akhirnya saya pahami jihad itu adalah sesuatu yang saya pengen hidupi. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Makanya ketika saya dengar mama saya masuk Kristen, setiap kali mama saya telepon saya, mulut saya cuma bilang begini, kalau mama nggak kembali ke Islam, saya akan bunuh mama. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Di akhir 90-an, Indonesia tuh krisis ekonomi parah banget. Politik berantakan, terus keadaan sosial tegang, konflik identitas terjadi. Tapi yang media suka cover, footage yang ditampilin, yang kita lihat seringnya tuh di Jakarta doang. Nah ternyata kejadiannya nggak cuma di Jakarta. Di Maluku Utara juga terjadi teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan seorang pendeta yang berhadapan langsung dengan konflik identitas yang terjadi di Maluku sana pada tahun 1999, 2000 sekitar segituan. Namanya Bung Dem. Nama lengkapnya Bung Demeling Kueso. Selamat datang Bung Dem. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih waktunya. Oke. Bung Dem, pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman? Bung Dem, kesibukannya apa? Apa aja yang dikerjakan? Silakan. Ya, nama saya Demeling Kueso. Saya seorang hamba Tuhan dari JKI Savior Ministry. Hari ini kesibukan saya adalah mengembalakan gembala lokal yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga bekerja sama dengan beberapa tim penginjilan untuk menjangkau Indonesia ini. Oke. Berarti Bung Dem domisili di Manado sana? Ya, di Manado. Sekarang di Jakarta ada acara apa Bung Dem? Ya itu, acara pertemuan beberapa pemimpin untuk membicarakan tentang satu program ya kerajaan Allah. Oke. Di Manado, Bung Dem pendeta aja atau menggembalakan? Menggembalakan. Oke, Bung Dem menggembalakan jemaat berapa banyak Bung Dem di sana? Jemaat saya nggak terlalu banyak. Oke. Mungkin hampir mirip jumlahnya dengan Tuhan Yesus. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Keluarga? Ya, sudah menikah 2 anak. Oh, maksud saya jemaatnya banyak kan keluarga? Enggak, Apa? bukan keluarga. Anak-anak muda atau Ya anak orang muda, tua? orang tua, tapi lebih banyak ya anak muda. Oh, banyak anak-anak muda ya? Anak muda. JKI ya? Bisa juga ya. Oke. Terus saya langsung mau tanya cerita awalnya saat Bung Dem masih kecil, bertumbuh situasinya seperti apa di sana, di kampung halaman? Saya tumbuh papa Kristen. Mama latar belakang dari Muslim. Oke. Saya sebetulnya menjadi seorang anak yang juga kebingungan dalam hal soal keyakinan. Gitu. Karena kebudayaan lebih penting daripada iman. Oh, adat ya? Ya ada. Oke. Jadi itu yang saya kenal dalam pertumbuhan. Saya menjadi anak yang tumbuh, saya juga nakal. Saya nakal karena waktu kecil, karena kami terlalu banyak, 8 orang. Oke. Jadi papa saya itu memberi saya kepada oma, atau nenek dari papa, orang tua dari papa, untuk membesarkan karena ekonomi juga. Oke. Mungkin itu yang menjadi satu amarah. Saya merasa papa saya tidak adil. Dia mengasihi yang lain, sementara saya sepertinya tidak dikasihi. Oke. Saya tumbuh, tapi oma saya cukup mengasihi saya. Saya sempat kehilangan juga karena oma meninggal umur 95 tahun.
Saya tumbuh seperti Kristen biasa, ibadah ya ibadah. Saya menganggap itu sebuah kayak keyakinan leluhur, tidak seperti yang sekarang yang saya alami. Ritual aja ya. Ya ritual aja, ya sebuah program agama. Gitu ya. Kalau sekolah minggu ya sekolah minggu, karena saya masih remaja. Anak Dan keberapa, Bung? anak kelima dari 8 Dari bersaudara. 8. 7-7-nya sih saya dirawat bapak. Ya, Cuma Bung doang yang ke ya rumah. besar sama oma. Tapi ya rumahnya kan berdekatan. Oke. Jadi ya saya bisa kabur. Saya sering kabur. Oke. Sering kabur. Tapi oma saya datang terus ambil. Kamu pulang. Waktu diambil kan sudah lumayan gede. Jadi saya sudah mengenal papa sama mama. Oke. Bung, kejadian kerusuhan di Ambon ya, Maluku, itu kan sejarah yang ngeri ya di Indonesia itu ngeri banget ya. Nah, Bung waktu itu usia berapa ya? Waktu itu usia 14 tahun. Boleh gambarin nggak dari perspektif Bung Dem? Apa yang Bung Dem lihat waktu masa itu tuh, 14 tahun tuh? Nah, saya kebetulan tumbuh dari keluarga ekonominya rendah. Usia 11 tahun itu saya sudah bekerja sendiri. Oke. Nah, waktu terjadi kerusuhan kan, konflik horizontal ini kan bermula kan dari Ambon, kemudian ke Poso, kemudian merembet. Nah, waktu itu saya sempat naik ke sebuah kapal dengan beberapa teman untuk cari biaya sekolah. Lalu waktu itu dulu masih pakai radiogram. Kalau sekarang kan WhatsApp. Ya. Jadi dulu diberikan radiogram, dipanggil suruh pulang. Karena desa kami itu dalam keadaan sudah siaga. Nah, tapi waktu dalam perjalanan pulang, itu saya bisa melihat dari pulau ke pulau, desa, kok sepi. Naik apa, Bung? Naik kapal. Oke. Jadi kami pulang kan naik kapal kecil. Oke. Tapi saya bisa merasakan, bahwa ini keadaan ini sepertinya ada satu duka yang besar. Tapi saya belum dapat penjelasan dari keluarga-keluarga. Jadi waktu pas kami sampai ke situ, kami disambut. Aduh, kasihan kalian. Untuk kalian pulang, kalau enggak. Memang beberapa desa yang Kristen di tetangga kami itu memang sudah diserang. Oke. Sudah diusir, sudah dibunuh, dan mereka ada yang lari ke tempat kami. Akhirnya kami siaga, ya tahun 2000 diserang. Oke. Nah, saya salah satu anak yang masih usia remaja membela kekristenan, karena itu memang daerahnya Kristen. Oke, Bung, sebelum lebih jauh kita bahas kejadian itu, saya ada baca beberapa jurnal dari luar yang mencatat katanya pemicu konfliknya itu sederhana. Kata yang ditulis di jurnal ya, jurnal luar, artikel luar saya baca katanya pengemudi transportasi umum Kristen bentrok sama anak muda Muslim katanya. Katanya itu diupload terus gara-gara di media baru makin heboh. Apa itu benar? Itu kejadiannya di Ambon. Oke. Jadi orang Islam ya antara sopir dengan orang-orang mungkin itu, jadi yang Muslim mungkin lagi majak, dia minta uang, nggak dikasih, ditikam. Nah, jadi dia pulang dalam keadaan sudah parah dan konon ceritanya dia meninggal. Ya keluarganya nggak puas dan akhirnya mengundang banyak massa. Dan sebetulnya ada cerita dari situ. Tapi kalau cerita yang ini yang tadi Brian bilang dengan yang kami alami itu mungkin berbeda. Tapi itu mungkin juga salah satu yang memicu juga. Oke, menurut Bung, yang Bung tahu ya kan Bung ada di sana nih, Bung ngalamin. Apakah ada orang-orang dari eksternal, orang-orang luar, transmigran yang punya kepentingan tertentu nih, yang ikut nunggangin kericuhan ini makin kacau? Dan agendanya apa kalau ada? Saya sih nggak terlalu paham sampai di situ. Oke. Bisa saja itu. Oke. Tapi kita nggak kenal. Ya biasa pribadi-pribadi begitu, dia ya sifatnya misterius. Tapi saya mungkin melihat dari sudut pandang iman. Oke. Ya. Justru dengan kejadian ini membuat orang Kristen yang tadinya agamawi, yang tadinya som-som kuku, yang tadinya KTP, justru makin sungguh-sungguh. Jadi saya melihat dalam pandangan iman bahwa Tuhan izinkan, sekalipun ada kepentingan di dalam.
bisa saja mungkin ya ada penguasa. Ya. Tapi yang saya lihat justru lewat itu kekristenan itu semakin dahsyat. Dan itu yang Alkitab bilang. Justru di dalam penderitaan itu Injil terjadi sebuah kemajuan. Di desa kami dulu pendeta cuma hitung jari. Oke. Tapi setelah itu sekarang kita udah nggak bisa hitung. Dulu hanya 1.000, sekarang generasi udah lebih dari 15.000. Dan bangkit bukan hanya itu saja, mereka ada yang TNI, ada yang polisi, ada yang pengacara. Tapi mereka semua berhati hamba Tuhan. Itu yang saya lihat sih. Dari sudut pandang kacamata iman. Betul kata ini ya, saya jadi ingat Roma 8:28 ya. Iya. Pak. Katanya semua hal terjadi untuk kebaikan ya. Ya. Good thing, bad thing Ya. terjadi. Iblis reka-reka yang jahat Tuhan bisa Ya, berubah. betul. Oke. Jadi kalau kronologis kejadiannya, detailnya apa, ya terlalu banyak Ya, yang menduga-duga nggak tahu pastinya apa ya. Terlalu chaos ya, Bung. ya. Karena masalahnya gini, orang pakai agama. Repot ya. Dan pribadi udah tahu kalau Iya. pakai agama kan secara hukum sulit Betul, dijebak betul. dia, ya kan? Betul. Jadi ternyata agama itu menjadi sarang. Iblis masuk lewat agama. Gitu. Kekristenan bukan agama. Ya. Gitu. Jadi orang pakai bahasa agama, tokoh agama. Ya. Dan itu bisa menggoncangkan. Ya. Tapi saya melihat bahwa justru lewat itu, kejadian itu, Injil mengalami kemajuan. Dan di sana Tuhan yang dimuliakan. Saya aja yang tadinya KTP nggak mengenal Tuhan, justru waktu terjadi nyanyi lagu Yesus Kawan itu nggak terhitung. Ada satu sobatku yang setia nggak terhitung, nyanyi sambil menangis. Jadi kejadian itu justru saya pahami gini, Tuhan izinkan itu salah satu cara untuk bisa membawa anak-anak itu, umatnya pulang kepada Tuhan. Jadi saya paham, oh berarti kita selama ini hilang. Dosa itu membuat orang hilang. Hilang kemuliaan. Tidak ada kebajikan. Kita aja di satu desa itu, misalnya kita ada yang karismatik masuk pakai bahasa roh. Oh dibilang sesat. Dilemparin rumah. Tapi sekarang Injil itu bisa merambat. Perdebatannya udah nggak secetek Wah, bahasa roh atau tidak. sekarang nggak bisa. Injil ya yang Iya. perlu disebar ya. Injil. Sekarang itu hidup orang itu akhirnya ya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Teman saya waktu terjadi kejadian ditembak dari mulutnya, tembus di sini. Ini robek. Hanya teriak, kamu mau menyangkal Tuhanmu atau kamu ikut Tuhan? Dia cuma bilang, saya ikut Yesus. Nggak mati. Robek aja, nggak mati. Hari ini dia bukan pendeta. Tapi waktu dia cerita, orang dengar di jamaah Tuhan. Ratusan. Dia nggak pergi, mungkin seperti misionaris menetap. Hanya dia ngomong, orang bertobat. Dan Tuhan pakai. Teman Bung ini masih hidup? Masih hidup. Wow. Pernah terjadi, dipotong teman saya, dipotong di sini. Dibacok, terus disiram bensin. Udah nggak bernafas katanya. Tengah malam dia bangun, dia bangkit. Ini sudah penuh dengan ulat. Sudah penuh dengan ulat. Dia bangkit. Ada daun yang turun, yang jatuh. Tulisnya Selamat Natal. Ya, Selamat Natal tanggal 25 Desember. Oh ya? Iya. 1 Januari sampai hari ini dia bawa daun itu, udah nggak ada tulisan. Iya. Sampai hari ini. Wow. Dia jadi seorang misionaris. Pakai luar biasa. Wow. Justru orang-orang yang dulu menyerang kita justru melihat mujizat setelah terjadi konflik itu. Hebat kan Tuhan? Kita manusia kan sering sekali melihat yang casingnya, ya. Tapi Tuhan merancangkan semua itu. Karena ada istilah bilang, memang cara Tuhan merancangkan terjadi itu supaya kita dipadatin. Kalau enggak ya iman kita menjadi iman yang gampang digoyahkan. Teman-teman saya itu kesaksiannya luar biasa. Ada lagi teman saya, istrinya diperkosa ribuan orang. Anaknya lahir. Tapi dia bilang begini, saya berjanji di hadapan Tuhan 1 kali seumur hidup. Kamu sakit, susah, aku tetap setia. Oh, wow. Dia udah dikepung, ditaruh oleh kepala perang lah dibilang.
Dia bayar helikopter, dia jual semua dusunnya. Dia bayar beberapa anggota untuk kawal dia. Dia ambil. Sekarang di Amerika jadi berkat luar biasa. Dia kalau cerita saya merinding. Saya nggak bisa dengar. Ya kan? Karena kesaksian hidup. Ya. Dia melihat. Saya sendiri melihat. Cucu dari oma saya di Penggal 4. Saya melihat pendeta saya. Cucu dari Oma sepupu Bung. Iya. Di Penggal 4. Lalu ditikam ke atas. Depan saya. Pendeta saya ditembak. Dipenggal tangannya. Dipisah-pisah. Satu tangan dikubur, satu tangan, satu kaki sendiri. Disuruh minum air pun nggak boleh. Saya teringat sejarah di Roma. Waktu Injil masuk di Roma. Orang Kristen itu digergaji. Ya, perkus. Singa itu dilepas. Ya, ya. Menjadi terkaman. Dimakan. Orang Kristen nggak mengalah, bergandeng tangan. Nyanyi. Memuji Tuhan. Hari ini Roma jadi pusat kekristenan. Justru penderitaan itu, Paulus bilang, Roma 8 bilang begini, justru penderitaan zaman sekarang mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan sekarang. Maluku terjadi kerusuhan, banyak anak-anak muda dipakai Tuhan dan menjadi pengubah. Luar biasa. Wow, luar biasa. Iblis nggak bisa punya cara untuk bunuh kekristenan ya, Bung? Ya. Selalu gagal ya? Ya. Dari zaman dulu ya? Iblis merancangkan orang masuk neraka. Tapi Tuhan punya rancangan dalam kekekalan. Kematian orang percaya itu menjadi benih martir. Betul. Ya. Contoh kayak lagu yang seorang misionaris dikirim di India. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya. Dia dibunuh sama keluarga. Tapi India jadi diubah Tuhan. Oke. Satu orang diubah, dibunuh, mati. Semua orang diubah. No Manson mati untuk Sumatera. Sumatera diubah Tuhan. Yosef Kam mati untuk kota Maluku Utara. Maluku Utara menjadi pusat kekristenan. Di desa saya sekarang, itu anak-anak Tuhan itu gila-gila cari Tuhan. Saya yakin Tuhan membuat orang Kristen jadi lapar, jatuh cinta lewat peristiwa itu. Saya salah satu. Sampai hari ini biar udah berewokan begini, kalau udah cerita Tuhan, wah pasti nggak bisa. Nangis. Saya nangis 4 tahun setengah itu, nangis setiap hari kalau cerita Tuhan. Karena saya melihat kebaikan Tuhan nggak bisa dibalas. Betul. Kita nggak bisa balas. Bung waktu itu usia masih muda banget, 14 tahun. 14. Keluarga Bung ada yang terdampak, ada yang papa mama berhasil selamat apa enggak? Mereka kabur lebih dulu kan jadi selamat. Justru mama saya menganggap saya udah mati. Karena saya kan yang ikut di medan perang. 500 orang melawan 7 ribuan. Lah kok Bung bisa selamat? Nah itulah. Berarti ada maksud Tuhan kan. Kalau saya hari ini udah mati, saya nggak akan ada di sini. Bung boleh ceritain nggak proses dari kerusuhan itu? Bagaimana Bung selamat dan kehidupan remajanya setelah itu bagaimana Bung? Ya jadi waktu itu setelah mereka kepung sekitar jam 2 lah. Serang. Baku hantam kita. Sampai jam 10 malam kalau tidak salah. Mereka pulang. Gereja kita sudah dibakar. Orang-orang kita sebagian besar sudah kabur ke hutan. Kemudian desa kita dikepung. Dan yang saya tahu waktu itu, mereka membuat satu pernyataan. Kalau satu orang menyangkal, semua akan mati. Satu orang. Kayak cerita ini ya Bung, kayak Mordekai ya Bung. Mirip-mirip. Esther. Iya, mirip-mirip. Satu orang menyangkal, genosida. semua mati. Jadi waktu itu, kepala desa dan para tua-tua lah berkumpul, merundingkan. Gimana? Satu orang menyangkal, semua dibunuh. Jadi kita diperintahkan harus angkat bendera putih. Artinya kalah. Ikut keyakinan mereka. Tapi waktu itu, setelah memang sudah mengalami, ya sudah dilululantahkan semuanya. Ya memang ada sekitar 20 juga mati. Om saya juga mati depan saya, di jidat. Ya. Nah,
Setelah kami keluar itu, jadi harus dipaksa. Mau nggak mau harus ikut. Tapi waktu itu semua kami itu hanya di mulut saja. Dengan tujuan menyerah untuk cari jalan keluar. Nah, saya dengan 4 orang justru tidak mau. Justru ya yang tadi yang saya bilang, justru lewat peristiwa ini membuat saya jatuh cinta sama Tuhan. Nyanyi Yesus kawan yang sejati, Yesus ada satu sobatku yang setia, itu nggak habis-habis nyanyi sambil meneteskan air mata. Kami kabur dan sebagian masyarakat hari itu memutuskan mengikuti keyakinan mereka. Tapi saya 1 bulan dengan 4 teman, kami siap mati. Tapi karena waktu itu ada bahasa yang keluar, kalau kalian tidak keluar, maka seluruh masyarakat akan dibunuh. Termasuk yang terpikir di otak saya itu mama saya. Saya sayang mama. Jadi hari itu kami akhirnya ya, mengikuti. Hari itu juga terjadi upacara, disunat, dikasih atributnya. Seiring berjalan itu, ya istilahnya dicuci otak kan. Jadi Bung harus ucap syahadat juga? Harus. Kan itu bagi saya itu sebuah ritual agama yang harus mau nggak mau kan. Sama kayak kita orang Kristen. Dari seberang datang harus kan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya dituntun oleh seorang imam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 4 teman, yang lain sudah disunat. Hari itu juga kita disunat. Nah, seiring berjalan, kita mulai dibimbing, pengenalan tentang agama. Justru disitulah iman saya berbalik 180 derajat. Jadi doktrin mereka berhasil? Sangat berhasil. Sorry Bung. Bung itu diajak mereka tuh, Bung udah pindah kota jadi? Belum, masih di desa. Oh di desa yang sama? Di desa. Lah omanya Bung ada di mana? Oma juga di situ. Tapi kita pisah-pisah rumah. Kan di desa itu rumahnya kan dekat ya. Kita bisa jalan kaki. Jadi Bung harus ikut kegiatan mereka tuh setiap hari? Semua ikut. Kalau nggak ikut mereka, kita akan disuruh apa? Berdiri di pantai dari malam sampai pagi. Jadi apa? Kumpul kayak di balai desa gitu? Ibadah, harus ikut ibadah. Ibadahnya mana? Ibadah setiap hari 5 jam harus ikut. Jadi gereja-gereja tutup saat itu? Gereja cuma 1 waktu itu. Gereja kan sudah dilulantahkan. Iya. Harus ikut mereka. Kan sudah menyerah. Nah waktu itu tujuan kita menyerahkan hanya dengan tujuan menyelamatkan diri. Tapi pada akhirnya doktrin. Ya. Oke. Nah, memang ada sebagian masyarakat kita masih melaksanakan Natal. Jadi kalau ya, mereka Natal itu di hutan. Di hutan. Jadi semua Natal bersembunyi-sembunyi. Gitu. Jadi kalau pergi Natal ke hutan atau kebun, itu ada pembagian keluarga-keluarga. Jadi nggak boleh pergi 1 kali. Supaya mereka tidak tahu. Jadi kalau mereka tanya, mana nih keluarga ini? Oh, dia pergi ke kebun, ambil pisang. Gitu. Jadi cerita itu tidak akan terdengar atau diketahui oleh orang-orang itu. Nah, saya akhirnya mempelajari, mengenal kitab-kitab. Mungkin ya pimpinan di situ, oh ini orang ini perlu dipersiapkan untuk menjadi sebuah generasi mujahidin nanti. Mujahidin itu apa? Pejuang ya? Ya seperti yang Brian lihat lah. Mereka adalah orang-orang yang memang istilah radikal itu benar-benar dia cinta dengan agamanya, dia cinta dengan Tuhannya, dia siap mati bagi Tuhan. Dia siap mati, dia siap bela bagi Tuhan. Itu dalam pemahaman saya sih. Tapi kalau dalam pengertian misalnya Islam itu jihad itu bersungguh-sungguh. Saya belajar 7 bulan. Nah itu 7 bulan setelah itu akhirnya 6 orang kami harus disekolahkan. Nah dari 6 orang sayalah yang menjadi lebih radikal. Wow. Saya yang lebih radikal. Dibawa kemana Bu? Ke Jakarta, daerah Jawa. Dicuci. Itu mereka nggak pakai izin ke keluarga? Saya yang izin, mereka nggak izin. Saya yang izin. Izinnya apa ke keluarga? Ya waktu itu sih sebenarnya papa nggak mau. Papa namanya kalau kita orang Maluku atau Ambon itu agak sedikit itu ya kehilangan
Apalagi dia sudah tahu anaknya pergi dan tidak akan kembali. Jadi sempat ada perlawanan. Tapi tujuan saya sebetulnya waktu itu Brian, saya itu keluar itu cari jalan keluar. Saya cari jalan keluar untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Ternyata waktu kita keluar 6 orang, semua kita diawasi. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di Jakarta, di ibu kota besar kita nggak tahu jalan kemana. Tadi doktrin ini. Dan saya juga tergabung dengan komunitas-komunitas radikal yang tadi yang saya bilang. Yang suka perang, suka lawan, yang tidak sekeyakinan. Nah, akhirnya saya pahami jihad itu adalah sesuatu yang saya pengen hidupi. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Makanya ketika saya dengar mama saya masuk Kristen, setiap kali mama saya telepon saya, mulut saya cuma bilang begini, kalau mama nggak kembali ke Islam, saya akan bunuh mama. Dan itu target dalam otak saya. Kata itu merangsang saya, bahkan itu menjadi darah daging. Sudah mendarah daging dalam hidup saya. Dan orang yang tidak kesakinan dengan saya akan lawan. Bung, bisa gambarkan nggak ke kami dalam 7 bulan pendidikan itu, Bung dicuci otak itu, emang apa yang diajarkan, ditanamkan sampai Bung punya keyakinan kalau wah saya mau bahkan bisa sampai mau bunuh sampai mau itu apa sih diajarin? Nah, ada satu proses yang saya pernah ingat sampai hari ini yang tidak terlupakan. Jadi waktu kita dibawa dari kampung ke satu kota, masih di Maluku Utara, saya dipertemukan oleh seorang katanya imam lah. Lalu kita bincang-bincang, kemudian dia bilang, kamu minum ini ada air suci, kamu minum ya. Kalau kamu minum ini air suci, ya. Dan dia cerita, dia bilang, kamu tahu nggak kalau kamu ikut dengan keyakinan mereka, itu seperti apa ya? Seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Gitu. Ya saya minum air. Waktu saya minum air itu, justru saya lihat saudara-saudara saya itu saya benci. Jadi lupa. Ya saya nggak tahu. Apakah itu memang ada kekuatan mistiknya, saya nggak tahu juga. Justru itu berawal saya menjadi orang yang radikal itu. Emosi saya sering meledak. Dan saya itu justru suka belajar itu. Saya belajar. Jadi bukan hanya mereka yang ajarin saya. Justru apa yang mereka ajarin saya catat, saya cari. Jadi saya lebih kayak penasaran. Gitu. Tapi di sisi yang lain, hati kecil saya ini masih ada benih-benih Injil. Bahkan beberapa kali ketika saya sujud sholat itu, ada doa Bapa Kami yang saya baca. Masih ada. Jadi sama kayak Galatia 5. Paulus bilang begini, maksudku hidup oleh roh. Tapi di dalam diri saya itu lain ngomong. Ada sesuatu yang mengarahkan itu. Saya sih nggak curiga ini kakek ini yang disebut katanya tokoh agama, imam itu. Saya nggak tahu dia siapa. Tapi saya dipertemukan itu, saya ngobrol dan saya minum air. Sejak itu saya berubah. Mama saya itu menangis setiap hari. Mama saya menangis setiap hari. Foto dia taruh di dadanya. Nangis setiap hari. Doa mama saya waktu itu. Terus setelah saya keluar. Cuman saya jadi pendeta. Padahal mama udah terima Tuhan ya. Tuhan Yesus. Mama saya itu buta huruf. Gak tahu baca. Dia gak tahu baca. Tapi imannya itu luar biasa. Selama yang saya tahu ya, selama dia jadi orang Kristen, dia belum pernah absen ibadah. Serius. Dia dalam keadaan sakit, itu tidak menjadi satu alasan untuk dia nggak masuk ibadah. Saya lihat dengan mata kepala, mama saya ini membesarkan kami. Dengan usia yang mungkin selisih 10 bulan, sudah mama bisa gendong 4 orang. Depan 1, samping 1, belakang 1. Makanya mama saya dia selalu bilang begini, saya melahirkan kalian, saya nggak mau kalian terpisahkan. Kalau saya pun di iman itu, saya juga berdoa kalian mati di iman yang sama seperti mama. Mama saya punya saudara yang masih agama yang bukan Kristen.
Kalau pikir mama bisa saja punya alasan untuk ikut karena bisa dijaminkan ekonominya. Saya nggak tahu. Mama saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu lewat masalah itu. Oke. Mama saya lihat malaikat Tuhan malam hari. Kami punya dusun, ada 5 lebih. Tinggalkan berhektar-hektar. Sudah ada kelapa, sudah ada coklat, sudah ada pala. Saya tanya mama saya, kenapa mama tinggalkan? Ini perkataan orang yang buta huruf ini. Oke. Yesus itu nggak bisa digantikan dengan 5 dusun itu. Artinya apa? Yesus itu jauh lebih berharga daripada harta. Ngeri nggak itu? Waktu dia ngomong itu saya juga kaget. Ini orang ini kayak orang yang berpendidikan. Tapi saya tahu karena roh Allah ada dalam hidup. Wow. Doa mama saya setiap hari. Tahu nggak Brian? Dia nyuci pakaian dari rumah ke rumah. Satu hari satu rumah dibayar 50.000. Dia sisipkan 10% perpuluhan untuk doakan saya jadi pendeta. Dari dulu saya nggak pernah pingin jadi pendeta. Saya lebih pingin jadi pengacara, jadi guru, jadi vokalis. Suara saya nggak terlalu bagus-bagus, tapi kalau nyanyi boleh lah. Oke. Gitu. Itulah hati mama saya. Tapi akhirnya berbalik. 7 bulan saya akhirnya mengenal dan bisa membaca kitab suci. Ada beberapa ayat yang sampai hari ini sudah terlupakan. Yang masih harus berapa yang saya masih hafal sampai hari ini. Oke. Dan itu punya makna Injil di dalamnya. Tuhan izinkan itu terjadi, Ya. Bung jadi punya tahu lebih ya, Bung, sebetulnya. Ya. Tapi setiap kali saya berusaha untuk keluar dari keyakinan mereka itu justru nggak bisa, makin besar. Gitu. Tapi yang aneh lagi waktu saya berdoa, yang muncul itu doa Bapa kami. Saya juga dulu pernah meragukan Tuhan Yesus waktu kejadian terjadi. Saya berdoa berseru, Tuhan kalau Engkau Tuhan yang diberitakan orang, Kau Allah yang Maha Kuasa, Kau Allah akan menolong. Saya doa sama teman-teman 4 orang. Saya jadi kecewa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, katanya Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa menyelamatkan. Kita dalam keadaan begini, mana Tuhan bisa tolong kami? Makanya ketika tawaran itu datang, saya yang ambil. Jadi mau nggak kamu ikut ini? Kan bahasa merekanya kan sekolah doang. Ternyata ada misi tertentu. Gitu. Salah satu dari 6 orang. Hari ini ada 1 yang gila. Karena dia sangat-sangat mendalami kitab suci mereka. Oke. Disebutnya apa? Mujahidin. Mujahidin. Oke. Bung masih kenal sama 4 lainnya? Sudah Kristen sekarang. Semua? Saya yang selamatkan. Saya yang bawa lari mereka. Bung berapa setelah 7 bulan pendidikan di sana? Sebenarnya totalnya 20 bulan. Tapi lama ya? Jadi saya menguasai kitab suci mereka itu ya 7 bulan. Oke. Setelah 20 bulan di sana, itu sampai usia berapa, Bung? Dari tahun 2000 kan, sampai 2002. Oke. Jadi setelah itu Bung kemana? 16 tahun. Nah, setelah itu Bung kemana tuh? Nah, jadi waktu itu, mama saya ketemu dengan ada seorang misionaris. Dia cerita. Ya karena dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia terlalu fasih. Kakak saya yang pertama. Jadi mama saya itu suruh kakak saya ini ke Jakarta untuk bawa saya keluar. Gitu. Ya saya nggak tahu mereka punya upaya untuk membawa saya keluar. Tapi yang pasti Brian, saya ini sudah nggak mau balik. Itu yang keluar dari mulut saya pingin bunuh mama saya. Karena saya benci mereka sudah meninggalkan keyakinannya yang ditawarkan pada waktu itu. Saya bukan sekedar setengah-setengah hidup, sungguh-sungguh hidup di dalam itu. Saya nggak tahu misionaris ini doanya luar biasa. Dia doa dan dia bilang ke kakak saya, udah kamu pergi aja ambil adik kamu. Saya bilang begini, kakak saya bilang begini, Pak takut nih mau masuk di markas mereka ini. Bisa-bisa kita dibunuh. Tapi sebelum itu, kan saya punya rencana juga.
Ada beberapa gereja yang di Sulawesi Utara dengan nama Batuan yang harus saya hadir juga. Saya targetkan. Nah, waktu itu pulang ke Jakarta ulang. Nah, saya sempatkan sholat tahajud. Jadi waktu sholat tahajud di bulan pertama itu, saya melihat ada cahaya yang masuk ke kamar saya. Tapi cahayanya itu berbeda. Ada mahkota durinya. Saya berpikir kayak ini, saya pernah lihat nih cahaya ini. Nah, malam pertama sih di bulan itu, saya belum terlalu penasaran. Tapi di bulan kedua, itu jadi penasaran buat saya. Saya cari, mungkin ada cahaya dari luar yang terpantul ke dalam. Saya cari nggak ada. Kenapa malam itu cahaya itu hadir? Karena waktu itu saya berpikir setelah merancangkan itu, kan saya berpikir begini, yang saya dapatkan, kalau saya melawan orang-orang yang tidak keyakinan, mati syahid, masuk surga. Itu tuh salah satu tujuan utama ya. Iya, dapat Mati syahid, bidadari. bisa berhubungan katanya. Ya, kalau berhubungan saya nggak sempat itu, tapi dapat 72 bidadari. Saya bisa membayangkan, kita bisa lihat cewek-cewek orang Manado aja udah cantik-cantik. Iya, iya. Bagaimana bidadari surga kan? Iya. Ya kan? Tapi saya bukan berarti berpikir, wah karena itu jadi istri saya, enggak. Jadi itu menjadi sebuah rangsangan. Iya. Membakar hati saya untuk menjadi orang yang waktu itu lebih sungguh-sungguh. Berani mati ya. Oh, berani mati. Kita siap bela. Gitu. Siap bunuh orang juga ya. Oh siap. Makanya kan saya nggak takut begitu. Saya harus lawan mama sama papa. Ya. Waktu saya maki-maki saya lawan mama cuma bilang, mama sayang kamu. Mama nggak mau kamu kehilangan, kamu terhilang. Tapi saya yakin itu doa mama saya juga. Dan saya baru tahu, hampir seluruh Indonesia mendoakan saya. Seluruh Indonesia mendoakan saya. Saya nggak tahu ada rencana Tuhan apa di balik hidup saya. Dan bulan ketiga malam itu, saya punya ketakutan satu. Kalau nanti saya berjihad, saya mati, saya kemana? Itu malam itu perasaan saya nggak bisa dijelaskan. Ketakutan, khawatir, ragu, keringat dingin. Pokoknya yang muncul dalam pikiran saya cuma, kalau nanti saya mati, saya kemana? Saya amat yakin Tuhan mengizinkan, Tuhan buat itu semua. Karena sudah waktu Tuhan untuk menarik saya pulang. Dan tahu nggak malam itu, bukan cahaya lagi. Tapi saya lihat kaki itu melangkah. Karena doa saya begini, Tuhan mana yang perlu saya yakini? Kristen, Islam, atau agama yang lain? Buktikan malam ini, saya tantang Tuhan. Yang datang ke saya. Waktu malam itu saya lihat kakinya. Waktu saya arahkan wajah saya ke wajahnya dia. Saya nggak bisa lihat wajahnya. Saya belum pernah melihat ada cahaya yang secahaya di wajahnya Tuhan. Dan saya cuma tahu waktu dia ulurkan tangan begini. Ada lubang paku di sini. Saya yakin 1000% saya yakin kalau itu adalah Tuhan orang Kristen. Spesial kan Tuhan kita. Ya. Nggak ada Tuhan yang lain yang punya tanda spesial. Kalau tanda kan ada banyak tuh tanda lahir. Tapi dia tanda sini. Wow. Dia ngomongnya apa sama saya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu dia ngomong tuh saya rebah 40 menit. Rubah 40 menit. Dia ngomong ke saya, kamu gak usah takut. Aku akan sertai kamu. Kamu gak usah khawatir. Aku akan jaga kamu. Dia ngomong, memang bahasa itu saya gak pernah dengar di dalam bahasa-bahasa dunia ini. Ngomong itu. Waktu saya bangun dari jatuh itu, yang saya alami itu apa? Ketakutan hilang. Kekhawatiran hilang. Saya belum pernah mendapatkan sebuah kedamaian seperti kedamaian malam itu. Saya nangis sejadi-jadinya nangis. Dan saya mengalami sebuah duka cita yang dalam sekali. Saya tidak merasa kehilangan.
Tapi duka cita yang saya alami itu membuat saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Sampai sempat ustadz saya kedapatan saya baca Alkitab. Jangan kamu baca. Istilah mereka itu kan kalau pindah murtad itu jadi musyrik. Ya, iya betul. Tahu nggak, saya diam-diam pergi ke toko metanoia, ke toko Kristen. Ya. Saya beli Alkitab kecil. Saya baca. Tiba-tiba kakak saya datang sama temannya. Wow. Tapi kakak saya disembunyikan. Kakak saya disembunyikan. Yang temannya datang menyamar. Untuk menyelamatkan saya. Datang ke tempat Bung tinggal. Tempat saya. Waktu itu kan ketat. Kalau yang masuk yang tidak dikenal tidak akan diizinkan. Dia bilang, oh enggak, saya mualaf juga. Saya, masalahnya bule yang datang. Oh. Bule yang datang. Lebih dicurigai. Iya, tapi fasih dia ngomongnya. Bahasa Arabnya fasih. Saya aja nggak kenal siapa ini bule ini. Ini Mama Bung yang urus semua ini? Semua. Dan bukan dia. Banyak orang Kristen yang juga bekerja. Karena mama cerita. Oke. Jadi saya ini paling takut kalau orang bule. Soalnya matanya seperti ikan hiu. Kan kalau lihat. Tapi dia lancar ngomongnya. Tuh pakai bahasa Arab. Kaifalu kan gitu. Apa kabar? Ya saya kan dulu ya di sekolah agama itu kan mempraktekkan bahasa Arab. Jadi saya bilang, ya ana bihoir alhamdulillah. Ya. Ngomong bahasa Arab. Ya puji Tuhan lah. Ya. Saya baik-baik. Gitu. Dia bilang oke. Saya ajak dulu kamu makan. Wah saya bangga. Kamu seiman dengan saya. Kamu sudah ada di jalan yang benar. Ini menyamar doang rupanya. Dia masuk. Jadi cuma diajak makan. Jadi waktu saya keluar itu. Cuman baju sama celana di badan. Tahu nggak waktu masuk di mobil. Kakak saya di belakang. Bagasi mobil. Dia muncul. Dia bilang begini. Kamu tahu nggak? Kamu itu sudah di ambang pintu neraka. Sekarang kamu pulang. Saya kaget kan. Saya mau lari. Udah dikunci semua. Pergi. Tapi waktu itu saya sempat pamit. Ke imam saya. Oh ya? Iya. Dan waktu itu sempat diuji untuk kan di depan mereka kan. Maksudnya meyakinkan bahwa ada perubahan. Meyakinkan doktrin kita udah berhasil nih. Gitu. Ya kepada kakak Jadi saya. kalau mau pergi udah. Jadi nggak usah ragu lah. Ya dia. Saya baca. Satu hal yang saya ingat waktu saya baca itu Al-Baqarah 1-5. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma saya nyanyikan. Alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat kan? Dia. Akhirnya malam itu jadi pamit baik-baik pergi. Tapi ya bilanglah ini sebagai bapak angkat saya. Dia berupaya untuk mencegah dengan mengajak beberapa komunitas kita dulu yang radikal itu. Tahu nggak? Saya ingat sekali apa yang Tuhan Yesus ngomong waktu saya lagi rebah. Dia telepon nggak ada yang angkat. Sampai kami keluar. Yang lucunya dia telepon saya kambing hitam. Dan dia akan cari bunuh saya. Tapi apa yang Tuhan Yesus ngomong ke saya. Itu yang menjadi dasar. Saya pulang itu karena dia ancam saya. Saya doa. Di rumah orang bule ini. Saya doa. Tengah malam Tuhan Yesus datang ke saya. Tuhan Yesus kasih tahu beberapa ayat yang dikasih tahu. Selain itu Yohanes 14 ayat 6. Ya. Satunya adalah Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Waktu dia ngomong itu. Dan saya tahu di belakang saya itu dia sedang memeluk saya. Bayangin malam itu Alkitab saya terbuka sendiri. Dia kasih Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Saya malam itu kayak lagi ngobrol sama Tuhan. Jadi Tuhan meyakinkan bahwa dia bukan sekedar ngomong, tapi dia pribadi yang menyertai. Seringkali kan saya sebagai manusia juga merasa, apa sih? Tuhan gak terlihat?
Karena saya belum memahami lebih dalam. Gitu. Berkali-kali Tuhan datang dalam hidup saya. Meyakinkan saya. Saya berkali-kali keluar karena ancaman. Kan setelah kejadian itu saya kabur ke Malaysia. 3,5 tahun. Karena diancam mau dibunuh. Jadi urutannya Bung dari tempat mereka Ya. diselamatkan sama si orang bulenya Ya. Marito sama kakak Bung. Habis itu Bung mau dibunuh, Ya. terus Diancam Bung ke Malaysia. ke Malaysia. Itu jeda berapa lama tuh kejadian itu? 1 tahun lah. Jadi umur 17-an ke Malaysia. Ya sekitar 1 tahun. Saya juga udah lupa ya. Tahun berapa. Pokoknya sekitar umur begitulah. Terus Bung ke Malaysia ngapain Bung? Kerja di sana. Sebagai TKI. Oh, oke. Jadi bukan di kota, di hutan. Itu supaya nggak ada jaringan sinyal lagi. siapa yang punya ide? Mama Bung, kakak Bung atau? Saya sendiri. Oh, oke. Jadi waktu itu ada orang yang cari pengerja tenaga kerja. Jadi saya salah satu yang mendaftar. Oke. Karena memang jadi ancaman buat orang tua saya juga. Ya saya nggak mau. Mama saya ini kan namanya orang desa. Kita juga dari desa. Ya. Ke Manado beradaptasi dengan kota. Gitu kan. Ya apalagi mama juga buta huruf. Ya artinya bagi dia bukan tantangan soal ekonomi saja. Tapi gaya hidup kota. Ya. Nah, jadi ya, mama saya juga nggak tahu kalau saya pergi itu adalah cara saya melarikan diri. Sampai Tuhan ngomong di tahun antara 2025 itu. 2005. Oke. Baru saya pulang. Saya naik kapal. Waktu itu saya ingat kapal Dobon Solo. Dan akhirnya saya turun di Surabaya. Sebetulnya turun di Jakarta. Tapi karena ada kabar ada yang jaga saya turun di Surabaya. Oh. Yang lucunya Masih Bung dikejar itu? masih. Udah jeda berapa? 3 tahunan? Dulu kan kalau cari orang kan foto. Kan nama kita bisa di itu. Nah, jadi waktu itu yang aneh saya turun di pelabuhan Surabaya. Saya mampir dulu masih pakai wartel. Telepon dulu. Jadi wartel itu tulisnya Ambon Manise. Jadi waktu saya datang itu ternyata itu orang Ambon. Oke. Pas saya cerita, tapi dia Islam. Oke. Saya cerita, saya nggak tahu kalau dia Muslim. Ya, sudah Bung, nggak usah takut. Saya nggak apa-apa, nggak usah takut. Terus dia cari temannya. Dia bilang begini, Pak, tolongin, suruh nginap di rumah dia. Baru, karena temannya juga takut. Seharusnya kan besok baru saya berangkat kan ke Jakarta. Iya. Tengah malam saya diantar sama temannya. Suruh naik kereta api bisnis. Turun di Gambir. Disitulah saya mulai masuk ke sekolah-sekolah. Dimasukin sama bule ini. Sekolah-sekolah misi. Beberapa sekolah misi kalau saya sebut pasti, apalagi ini kan kita ngomong begini, nanti kan dikirain ini akan bekerja sama kan. Sekolah misi. Nah saya ingin belajar tentang Tuhan lebih dalam. Tapi berkali-kali sebelum saya pingin jadi hamba Tuhan, bukan pingin sih, memang Tuhan mau bukan saya. Jadi waktu saya pulang ke Manado, waktu sebelum saya ke Malaysia, saya masih sekolah, melanjutkan dari sekolah. Keyakinan yang kedua itu, yang Islam saya katakan. Nah, saya pernah mengunjungi saudara saya yang sakit di rumah sakit, pakai seragam. Pas saya lewat di apotik, ada seorang ibu hamil. Tapi dia bukan hamil tua, masih kan harus 9 bulan kan baru melahirkan. Baru 7 bulan, tapi dia sudah rasa mau melahirkan. Tapi anaknya sungsang. Waktu saya lewat ke situ, ya jaraknya mungkin sekitar 50 begitu, 50 meter. Ibu ini teriak, pendeta, pendeta gitu. Saya kaget, saya balik kan. Saya lihat ibu ini panggil. Saya dengan bahasa tubuh, saya atau orang lain. Di kiri kanan kan nggak ada orang lain. Saya atau orang lain. Saya lihat nggak ada orang lain. Dia sambil nunjuk ke saya, maksudnya saya pakai seragam SMA. Pikiran saya, masa sih dia panggil saya pendeta? Pakai seragam SMA? SMA. Kan saya melanjutkan waktu itu kan kelas 3 SMA. Oke. Ya bisa dikatakan senawiyah lah. Iya. Jadi kan saya harus melanjutkan, harus menyelesaikan di Manado.
Dengan ragu-ragu, dengan takut, saya menuju ke ibu itu. Dan saya waktu itu, saya bilang sama suaminya, Pak boleh saya pinjam tangan Bapak? Taruh di rahim, perut ibu, saya doain. Saya doain. Ya, doa saya nggak terlalu panjang-panjang. Dalam nama Yesus. Hari ini juga Tuhan buka jalan melahirkan. Saya jalan. Anak itu lahir di apotek itu. Tahu nggak? Ibu itu bernasar. Kalau saya melahirkan, saya beri namanya Amos. Ibu ini sudah banyak mendengar tentang Injil. Dan hari itu dia minta saya membaptis mereka. Tapi karena saya bukan pendeta, saya panggil teman saya membaptis dia. Karena hari ini jadi pendeta. Dia jadi hamba Tuhan. Dia lebih dulu jadi pendeta, saya belum jadi pendeta. Saya masih bergumul dengan diri saya sendiri. Ya. Ada berapa ayat di dalam otak saya itu bergumul hampir 4 tahun lebih. Saya pernah ngomong sendiri di toilet. Bukan kayak orang gila, memang hampir gila. Nah, pernah juga saya pergi ke satu pasar. Ibu ini juga Islam, berjualan. Memang banyak sih yang jual-jual mangga. Tapi waktu Tuhan arahkan hati saya, melihat tuh ibu jual. Seorang janda, suaminya Kristen. Dia meninggalkan ibu. Saya nggak tahu waktu itu mereka menikah beda agama atau apa. Ibu ini cerita katanya. Ya. Ibu agama apa? Saya Islam. Hari itu saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Saya bilang, ibu, saya tidak menceritakan tentang agama. Tapi ada satu pribadi yang pernah mengubah hidup saya. Saya orang yang taat agama. Saya radikal. Dia penasaran. Siapa namanya? Saya bilang Yesus Kristus. Saya nggak tahu hari itu ibu itu dijamah Tuhan. Pak, gimana caranya supaya saya kenal Tuhan? Oke, nanti kita doakan ibu. Sekarang ibu itu udah jadi hamba Tuhan lagi. Wow. Jadi hamba Tuhan lagi. Wow. Banyak hal sih yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya kalau saya jadi pendeta nanti. Apakah saya akan hidup saya diberkati oleh Tuhan? Saya pikir kalau jadi pendeta nggak punya uang. Iya. Susah. Gitu. Tapi dalam perjalanan iman saya melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kita ke Manado. Semua orang tinggal di camp. Mama sama papa saya bisa ngontrak rumah. Bisa ngontrak rumah. Saya pernah berjualan ikan cakalang. Saya pernah punya warung. Saya berjualan. Untuk menafkahi, menghidupi kehidupan adik-adik saya masih kecil juga yang masih sekolah. Ada banyak ajakan Tuhan yang sebetulnya hati saya masih mengeraskan. Sekolah Alkitab. Satu waktu saya ditawarkan masuk sekolah Alkitab. Kalau mau bilang STT di Jakarta ini banyak sekali. Ada yang bilang ke Lets, Abalov. Ada yang bilang ke Inti, daerah Bandung. Tiba-tiba saya ke Bekasi dengan orang tua rohani lah. Bukan bule lagi nih orang tua rohani. Itu ada satu proses pendaftaran. Namanya Keruso. Yang hari ini mungkin kalau Brian tahu sudah di take over oleh Ibu In Cipto. Oke. Kan di Bekasi. Oke. Saya sekolah di situ. Oh. Saya tinggal di ruko tua. Ruko yang banyak setannya. Saya pernah berdoa, di belakang itu ada kaca. Setan lewat. Itu angker. Dulu itu tempat pijat tradisional. Banyak wanita yang di Oke. situ. Saya sekolah di situ. Itu sekolah sampai selesai S1 Sampai selesai. Teologi ya. Oke. Jadi kalau dari cerita Bung, titik awal akhirnya percaya oh Yesus itu Tuhan yang benar tuh waktu di sekolah pendidikan itu ketemu atau pas di mana? Waktu di Malaysia juga. Oh, Waktu pulang juga. Waktu sudah bebas itu. Tapi artinya itu masih dalam pencarian. Oh, Ya. oke. Nah, Iya, justru kapan Bung memutuskan buat sejak itu waktu pas saya keluar itu. Saya keluar. Tapi dalam proses itu ada pencarian. Jadi masih karena doktrin mereka itu yang masih berpengaruh. Iya. Nah, Tuhan Yesus itu hadir untuk meyakinkan saya. Oke. Dan pada akhirnya mau nggak mau tergenapilah doa mama saya.
saya jadi pendeta. Hmm. Sekolah Alkitab dengan brosur yang saya dapat. Sorry Bung, Mama Bung masih ada sampai hari ini? Sudah meninggal. Saya anak yatim piatu. Oh, udah Papa Dua-dua Mama udah udah nggak meninggal. ada. Ya. Oke. Wow. Dan semua kakak adik saya sudah jadi Kristen. Wah, puji Tuhan ya. Ya. Pada kenal Tuhan. Ya. Jadi buat teman-teman yang nonton nih juga, ya inilah iman Kristen tuh gini ya. Kalau ditanya apakah harus lu kalau misalnya lu nggak percaya Yesus, wah diancam atau nggak, beda ya. Ini iman yang ya lu nggak harus, tapi karena dia sangat sayang, makanya masa lu nggak ambil gitu tawaran ini gitu ya, kurang lebih. Kalau yang saya alami itu gini. Bukan kita yang cari Tuhan. Betul. Tapi Tuhan yang datang cari kita. Betul. Itu sebabnya kita bukan dibilang, Yesus Allah itu disebut Bapa. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita hilang di hadiratnya, dia nggak diam. Dia cari. Dan saya yakin juga, waktu saya ada di sekolah, di pesantren, saya yakin malaikat sedang mendampingi saya. Malaikat sedang mengawasi saya. Ya, Karena Bapak bisa perintahkan berlaksa-laksa malaikat. betul. Ya kan? Sama kayak waktu Tuhan bilang kepada Yakub, kamu tahu nggak? Malaikat bangun tangga dari bumi ke sorga, dan setiap hari malaikat naik turun sorga. Ya, saya waktu itu juga didoakan oleh beberapa hamba Tuhan. Pak Niko salah satu juga. Pak Niko Nyoto Harjo, Pak Edi Leo, Pak Bambang Wijaya. Sebenarnya mengalami manifestasi. Saya pernah tonjok mereka. Saya nggak tahu karena nggak sadar. Sejak itu hidup saya, itu yang saya bilang pertemuan pertama kali itu membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan lebih dalam. Oke. Gitu ya. Cuman ya di dalam perjalanan itu ya iman sempat goyah, tapi ya itu Tuhan nggak pernah diam. Makanya dia disebut waktu kelahirannya kan dibilang dia Immanuel. Iya. Allah beserta kita. Oke. Gitu. Makanya bagi saya warisan ilahi yang Mama titipkan lebih berharga Yesus daripada 5 dusun. Wow, that's power. Kita berani tinggalkan. Dan Mama bilang begini, kamu ingat Alkitab bilang banyak hal. Bangsa Ishak, dia tinggal di negeri orang di Filistin. Ketika dia menabur, Tuhan berkati dia. Jadi Mama saya menitipkan sebuah warisan ilahi yang hari ini bukan sekedar tumbuh dalam hidup saya. Ya, tapi sekarang menjadi ranting bagi anak-anak saya. Anak saya sekarang umur 5 tahun. Dan waktu dia umur 5 tahun dia ketemu Tuhan. Saya jadi saksi mata. Dia kepenuhan dengan Tuhan. Dia nangis. Kamu kenapa? Saya karena agak radikal dengan Tuhan. Bangga. Maka saya beri namanya Israel. Dan itu Tuhan yang beri nama Israel. Nama anak Bung Israel? Israel. Wow, cecok. Cowok. Wah, Israel. Kalau yang cewek, Valeri. Wow. Valeri umur 9 tahun hari ini menjadi sebagai anak yang mengajarkan banyak hal orang tentang tamborin. Israel hari ini tumbuh. Banyak mengenal dunia digital, musik. Dan dia bilang, ayah, umur 1 tahun ini, ayah, saya akan gantikan ayah jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah ngajarin dia jadi hamba Tuhan. Tapi saya pernah bernasar. Anak saya semua saya persembahkan untuk Tuhan. Ya. Sekarang umur 13 tahun jalan. Israel. Ya. Saya waktu itu dapat nilai laporan dari gurunya. Tiba-tiba memnya bilang begini, Papa Israel, tahu nggak Israel di sini? Israel itu jadi pembicara terbaik di sini. Kalau dia khotbah banyak orang yang suka dengerin dia. Saya nggak pernah. Wow. Mereka itu punya jadwal dalam 1 hari, 1 jam menyembah Tuhan, 1 hari, 1 jam menyembah Tuhan, 1 hari 4 pasal baca Alkitab. Saya bilang sama Israel, kamu kenal Tuhan lewat apa? Lewat firman. Kamu nggak akan kenal Tuhan kalau kamu nggak baca firman. Betul. Valeri bilang, saya nggak mau jadi pendeta, saya mau jadi dokter aja. Nggak apa-apa, yang penting hati kamu adalah hati hamba. Ya. Banyak sekali mujizat kalau saya cerita. Luar biasa.
Bung, saya tertarik. Bung bilang Yesus ini bukan agama. Yes. Kita udah hampir 1 jam, Bung. Bung boleh ceritain nggak penutup? Kan yang dunia tahu ya ini tentang agama nih. Ya. Yang isu selalu dibahas nih isu agama. Yang mana yang paling benar, yang mana yang paling tepat dan seterusnya nih. Boleh ceritain nggak perspektif tentang kok bisa Yesus itu lebih besar dari agama Kristen? Dan kenapa Bung benar-benar percaya akhirnya kalau Yesus itu benar-benar Tuhan? Silakan. Di dalam perjalanan iman, rasa lapar dan haus saya akan Tuhan yang saya pelajari. Kenapa Yesus itu iman yang kita yakini, yang saya yakini semua orang Kristen hari ini. Bukan agama. Agama itu adalah sebuah keyakinan leluhur. Yang dulu sama seperti waktu wanita Samaria. Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak akan lagi menyembah di gunung, di Yerusalem. That's right. Tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yeah. Nah, salah satu cara iblis menarik orang lewat agama. Cara orang menghancurkan seseorang yang berkuasa atau bangsa, orang pakai agama. Tapi Yesus untuk bisa memulihkan sesuatu kekacauan yang terjadi di dunia ini, Yesus harus hadir lewat agama. Justru ketika dia hadir, salah satu cerita sejarah, wanita ini yang sudah dari kecil diajarkan, kamu menyembah di sini, kamu akan merasakan Tuhan, hadir hanya di tempat tertentu. Tapi Yesus mengubah yang berbeda. Air yang aku berikan ini, mungkin air yang kamu timba itu, yang kamu dapatkan di sumur Yakub itu, masih memberikan haus. Tapi air yang aku berikan ini, air yang tidak akan memberikan kamu rasa lagi haus dan lapar. Tapi justru dia bilang apa? Ada mata air. Yesus berikan setiap orang percaya punya Roh Kudus. Dan wanita itu hari itu, Alkitab tidak mencatat sejarahnya terlalu dalam. Hari itu dia bertobat, dia berubah. Satu kota Samaria bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan sejati bukan berpusat kepada program ritual agama. Kristen bukan agama. Kristen itu pusatnya adalah Kristus. Teologia itu semua berpusat kepada Kristus. Saya diajarkan dulu. Pengajaran seseorang bisa miring kalau pemahaman dia tentang Kristus salah. Saya mengenal Kristus bukan seorang pribadi yang datang menjelma menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Tapi saya mengenal bahwa dia adalah Allah yang datang mencari manusia yang berdosa. Dengan cara apa? Dia harus menjelma menjadi manusia. Di dalam penjelmaan itu banyak sampai hari ini orang bertanya, kenapa sih orang Kristen harus menyembah manusia? Ya. Kenapa dia Yesus? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak langsung datang? Dia adalah Allah yang sifatnya roh. Dan dia harus menyatakan diri keilahiannya, rohnya dalam wujud manusia. Dan itulah kekristenan harus paham. Sampai hari ini iman saya tidak akan tergeserkan oleh apapun karena saya yakin Yesus yang menjumpai saya dia bukan manusia. Tapi dia adalah Allah dari kekal sebelum dunia dijadikan. Dia Allah yang kekal. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega. Banyak orang Kristen bilang begini. Kenapa kalau kamu Kristen, kamu percaya tapi hidup kamu susah? Semua orang sekalipun dia bukan Kristen, tapi juga hidup susah. Kesusahan Tuhan izinkan. Sebenarnya itu adalah menjadi sebuah kesempatan untuk kita mempergunakan bagaimana kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya yakinnya begini. Matius 6 ayat 33. Tuhan gak pernah ngomong kelimpahan lebih dulu. Tapi dia ngomong carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak bicara seperti yang Mongol bilang itu sorga. Tapi kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Ya. Kalau orang menemukan Yesus, orang akan menaruh Yesus di depan. Berkat di belakang. Yesus yang saya kenal, Yesus yang saya percaya, Yesus yang tidak terbatas. Makanya kita meyakini Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia Allah yang omnipresent. Saya ada hari ini di sini, Bapak Ibu yang menyaksikan, Allah juga hadir di tempat.
Doa saya, kesaksian saya ini bukan sekedar menguatkan Bapak Ibu yang mendengar ini. Tapi doa saya, Bapak Ibu yang mendengar ini, Bapak Ibu mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan. Bukan hanya Bapak Ibu jadi hamba Tuhan seperti saya, baru memberitakan Injil. Saya berdoa Roh Kudus menjamah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu hari ini dibukakan mata Bapak Ibu untuk melihat ada begitu banyak orang di luar sana sedang berseru. Mereka memanggil nama Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana kamu memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Orang Kristen jangan tunggu sekolah Alkitab dulu. Ada begitu banyak sekali anak-anak Tuhan sekolah Alkitab. Tapi pada waktu mereka selesai, mereka tidak ada lagi yang mengerjakan panggilan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hanya sedikit, banyak yang terpanggil, tapi yang sedikit terpilih. Saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengar kesaksian ini. Hati saya hari ini menangis, bahwa ada begitu banyak orang sedang berseru. Ya. Mereka ingin mengenal siapa Yesus. Yesus adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa dan dia sangat dekat dalam setiap pribadi orang. Dan hari ini Yesus sedang menunggu semua orang untuk datang kepada dia. Seperti Matius 11 dikatakan, belajarlah kepada dia, datanglah kepada dia karena dia lemah lembut dan rendah hati. Saya menceritakan ini bukan membenci suatu agama tertentu, tapi saya menceritakan ini adalah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Komitmen saya selama saya hidup sampai selama-lamanya tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus selama-lamanya. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat buat semua orang yang mendengar kesaksian ini. Wow, luar biasa. Saya ingat Tuhan bilang, Kisah 1:8, dia bilang, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan jadi saksiku. Bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih sudah bersaksi ya. Sama-sama. Bung. Ya, thank you. Terima kasih udah menyaksikan kisahnya. Thank you so much. Oke, teman-teman, thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys the next episode. Bye guys.